Bersih, transparan, profesional. Hal ini yang membuat Insinyur Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi oleh penyelenggara negara. Majalah Tempo bahkan menobatkannya sebagai salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Sosok beliau itu sosok yang jujur, sosok yang perhatian kepada masyarakat, sosok yang bersih, transparan, dan profesional. Sepak terjang Ahok di dunia politik dimulai dari dorongan sang ayah yang prihatin melihat kondisi masyarakat Belitung Timur. Ya sekarang semua orang bisa ada kemungkinan jatuh miskin gara-gara sakit. Kan tidak ada kesempatan kuliah juga membuat orang tidak bisa memperbaiki nasib dia akan datang gitu. Nah kita bisa bantu berapa orang? Jadi bapak saya bilang 1 miliar saja bantu 2.000 orang, 500.000 habis. Dan bisa apa 500.000 satu bulan? Yang bisa melakukan itu ya pemerintah. Swasta nggak mungkin bisa lakukan itu. Kalau kita bicara untuk mensejahterakan orang kan berbicara tentang kebijakan. Kalau kita bicara kebijakan itu ada di politik. Kalau kita hanya bicara di luar terus tentang melawan pemerintah, merubah sistem, kita hanya jadi wacana. Tekadnya mengubah nasib rakyat menghantarkan Ahok menjadi anggota DPRD Belitung Timur tahun 2004. Dan pada tahun 2005, ia pun dilantik menjadi Bupati Belitung Timur. Saya tidak terima 1 sen pun dari siapapun. Yang ada jatah-jatah bupati saya potong. Makanya saya bisa dapatkan anggaran yang cukup untuk lakukan yang lebih kita prioritaskan. Lalu saya transparan, rakyat bisa tahu kita punya dana berapa, bantuan berapa. Saya punya uang makan berapa, Anda bisa tahu. Lalu semua orang punya nomor handphone saya. Anda bisa cegat saya dimanapun, bisa SMS saya. Soal saya balasnya 24 jam ya harap maklum, karena Anda mau saya balas sendiri kan. Prinsip-prinsip apa yang membuat Ahok tetap mampu menjaga integritas? Orang juga akan respect selama kamu tidak munafik. Kalau ada teriak-teriak jangan maling tapi kamu juga nilep, teriak-teriak karena belum kebagian, orang nggak respect. Tapi kalau Anda betul-betul tidak terima uang apapun, orang segen sama kamu, orang nggak respect. Orang tahu kamu beda. Akar segala kejahatan kan cinta uang sebetulnya. Nah kita harus mengerti konsep berkecukupan, konsep kaya. Bagi saya kaya raya karena saya punya semua yang saya butuhkan. Bukan semua yang saya inginkan. Saya nggak peduli apa kata orang. Semua orang mengatakan saya jelek pun saya tidak peduli. Yang penting apa kata Tuhan terhadap saya. Semua manusia bisa jatuh dalam dosa. Tapi persoalan sekarang bagaimana Anda jatuh berbalik. Nah kita perlu ngomong sama nurani kita. Nurani kita yang dimurnikan oleh firman Tuhan. Ya saya anggap Yesus Tuhan, ya saya ngomong sama Tuhan. Ya saya curhat. Seperti Nabi Musa lakukan. Muka dengan muka ngomong dengan Tuhan seperti seorang teman. Ya saya masih curhat. Pikiran saya seperti ini. Cek hati saya seperti apa. Kalau enggak saya juga bisa nggak tahan. Mana ada manusia yang nggak ada salah. Nggak ada manusia yang beres kok. Kalau ada manusia yang beres nggak usah Tuhan mati saja. Bahwa saya bisa hari ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan saya. Tapi karena Tuhan memilih. Saya dipilih Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan memilih saya, yang memberikan hati saya tidak ada rasa takut akan miskin, takut akan hidup. Lalu yang keempat, saya punya kebutuhan dipenuhi oleh Tuhan. Itu dasarnya yang saya tahu. Makanya saya bertahan karena itu. Apa pesan Anda bagi generasi muda yang terjun ke dunia politik? Kasih Tuhan Allahmu tadi, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu aja, 2 hukum itu dasarnya gitu. Nah kalau Anda mengerti itu, Anda pasti akan menjadi orang yang cinta negara, cinta rakyat. Kalau Anda belum sampai titik itu, kalau Anda mau jadi kaya raya, tujuannya ya jadi pengusaha. Kalau malas jadi pengusaha, jadi perampok aja gitu, jangan masuk ke politik. Anda harus bisa tunjukkan Anda bersih, transparan, dan profesional. Ya, semua anak muda harus berpikiran seperti itu. Bahwa Anda kaya ketika Anda punya semua yang dibutuhkan. Anda harus kerja keras. Tidak bisa menipu orang dengan bukti bersih tadi kan. Dan harus percaya, orang yang bersih, transparan, profesional, itu tidak pernah rugi. Begitu Anda tidak di dunia politik pun, semua perusahaan swasta akan mempekerjakan Anda karena Anda terbukti jujur. Yang dibutuhkan orang sekarang kan jujur, yang bisa dipercaya gitu. Dan yang ketiga kamu tambahkan, Anda harus melawan ketika melihat ketidakadilan terjadi di dunia ini. Kalau tidak, Anda menghina firman Tuhan.